berapa? Dengan jarak buang dari bagian ke bagian limbah itu sekitar 500 meter, Pak, memakan waktu sekitar 20 menit untuk sekali jalan, Kalau jalan, berapa tadi? 20 menit? 20 menit sampai 30 Dengan menit, Pak. dengan troli yang sekarang? Iya, Pak, Ada cuman muat 8 botol gitu ya? betul, Pak. 8 botol, kemudian, trolinya ada berapa? Trolinya hanya ada satu, Pak, Trolinya satu, terus yang dibuang itu harusnya berapa botol? 200 botol untuk sekali produksi, Pak. Kali produksi, berarti kalau 8, 200 bagi 8, sekitar 13 balikan gitu ya? Iya, Pak, betul. Oh gitu. Terus mau diapain nih? Saya Rencana mau mau bikin rancangan, Pak, agar lebih efektif dan efisien serta lebih aman, karena itu, limbahnya mudah meledak ya, Pak, dari bahan alkohol. efektifnya gimana? Saya efektifnya mungkin ditambah sapnya, Pak, itu kan hanya satu sap, jadi isi 8, Bukan. Terus jadi bisa isi berapa? jadi bisa isi sekitar 16, Pak. 16. Jadi mengurangi waktu gitu, Pak, sekali pergi bisa 16 kebuang. 16 berarti kalau 200 10 kali gitu ya? Iya, Pak. 10 kali. Lalu untuk faktor keamanannya saya membuat lebih tertutup, Pak. Itu kan satu sap itu tidak tertutup. Oke. Sekarang ini saya tanya apa namanya metodenya ya. Ya, Pak. Metodenya itu apa nih? Metode apa ini? Saya akan menggunakan alat bantu stopwatch, Pak. Jadi menghitung desain mana yang lebih efektif dan efisien, Pak, terhadap waktunya. Oh, itu mah untuk ukur kinerja hasil desainnya. Sekarang metode mendesainnya harus pakai apa? Nah itu. Ini Desainnya, selective operating time. oh ya, Iya, Pak. harus ada metode. Ada design thinking, ada metode rasional. Kan macam-macam ya untuk mendesain itu. Terus apa lagi sih? Banyak tuh. Ya. Bentar. Ada nggak ya di sini? Pengembangan produk itu metodenya. Bisa pendekatan apa namanya? Itu kayaknya fungsional ya. Secara fungsional ditambah 500 meter, 500 meter. Jauh banget ya. Ini perusahaan apa sih? Perusahaan Boleh tahu? BUMN Halo? farmasi, Pak. Halo, ini. Perusahaan farmasi, Pak. Oh, Bio Farma. Oh, sorry, Bio Farma ya. Perusahaan Bio Farma ya. Oke, oke, Bio Farma. Yang di sana di Pasteur. Itu nomor 28, Pak, betul. Bentar ya. Bentar ya. Kalau si apa namanya tadi si apa selected operating time itu tuh kalau yang Anda jelaskan kayak ngukur waktunya aja gitu ya. Bentar ya. Kok istilahnya itu. Itu Anda dapat dari mana tuh metode itu? Saya baru dengar juga SOT. Ada referensi, Pak, dari Google. Enggak, namanya selected operating time gitu. Enggak, Ya, itu Pak. dari paper atau dari apa? Saya pengen tahu. Dari jurnal sih, Dari Pak. paper. Ya, Judul ya dari jurnal ya. ya, Dari Pak. jurnal, judul jurnalnya apa? Boleh tahu nggak? Di situ ada nggak di daftar pustakanya? Kebetulan ada di laptop, Pak, sayanya lagi pakai Ada handphone, daftar Pak. pustakanya nggak? Gini, itu kayaknya gini ya, selected operating time. Itu mungkin untuk mengukur kinerja hasil desainnya, gitu ya, begitu ya. Mengukur hasil kinerja desainnya. Tapi untuk mendesainnya itu perlu metode gitu loh. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Perlu metode. Misalnya gini lah.
Misalnya gini, itu troli ya, kalau didorong itu perlu perlu berapa newton lah gitu ya, satu gitu kan. Kalau ditambah berarti berapa newton, layak nggak gitu dengan satu orang kan gitu ya, Ya, Pak. ngerti nggak? Ngerti, Itu Pak. secara mekanika teknik misalnya, secara mekanika tekniknya. Terus secara fungsional, ya secara fungsional kapasitasnya ditambah. Ya tadi berhubungan dengan mekanikanya ya, dengan mekanikanya. Terus tadi ada masalah barang yang dibawa itu berbahaya, alkohol misalnya. Itu yang kedua. Terus ini ngedorongnya teh di luar atau di dalam gedung? Di Jalannya luar, segimana? Di luar, di luar, Pak. di luar. Iya, Nah, kalau di luar, eee, jalannya rata atau tidak rata? tidak apa, Pak. Yang geruduk-geruduk begitu nggak? Iya, lumayan beban Nah, itu kerja kan juga, Pak. kayak gitu-gitulah. Iya, makanya maksudnya harus ada metode ya, yang menangkap aspek-aspek ya, yang mempengaruhi desain produknya begitu loh, ya, seperti Baik. itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau kayaknya sih ya, saya nggak tahu nih SOT itu apa gitu ya, selected operating time kok kayaknya ngukur waktu baku aja gitu ya. Eee, itu mah untuk menghitung kinerja ya, kinerja dari hasil modifikasi alat begitu ya, Iya, seperti Pak. itu. Jadi misalnya ini nih, bagaimana desain efektif efisien sebagai alat, nah ini bukan pertanyaan penelitian nih kayak gini ya. Harusnya bagaimana mendesain ya, bagaimana merancang troli pakai dugaan dulu. Kenapa Anda ngambil 16 gitu ya? Atau Anda nggak usah pakai, Anda kenapa sasarannya 16 gitu? Saya tanya juga nih. Karena botolnya lumayan besar, Pak. Jadi nambah 2 shot juga Iya, sudah sangat membantu gitu, Pak. nah itu sangat itu tuh apa ya, pernyataan-pernyataan yang normatif gitu, sangat membantu dan sebagainya, nggak terukur kan, sangat membantu tuh gimana ya, pasti ya berkurang karena sangat, tapi kata sangatnya itu gimana gitu ukurannya tuh. Oh, iya, Pak. Yang disebut dengan, inilah saya kasih contoh ya, apa namanya, kalau saya sih lebih lebih cenderung gini, misalnya eh, untuk penelitian ini ya, ini operatornya satu orang untuk buang, 1 orang, Pak. satu orang bolak-balik sampai berapa kali gitu, gitu ya? Iya, Berapa sih kalau kalau 200 bagi 8 botol berapa sekitar ya? 12 kali, Pak. Ya, Kita berapa kali? 12, 20 kali, 25 kali, Pak. 25 kali ya. Oh iya, 25 kali. Tuh, 25 kali. Kan sebetulnya ada kajian dari beban fisik ya, di ergonomi ya, ada beban fisik. Anda tangkap dulu itu teh satu beban kerja yang tidak layak atau masih layak begitu ya. Ukurannya mending itu. Kan jatuhnya ke human factor kan? Betul nggak? Betul, Pak. Ke faktor manusianya. Jadi sebetulnya Anda mengatakan sangat membantu tidak. Kalau Anda pakai ukuran beban beban manusia gitu ya, beban fisik yang diterima oleh manusia itu lebih terukur. Gitu loh, lebih terukur. Misalnya dihitung Anda sana gitu ya, ke sana terus boleh minjem ke Pak Teguh ya. Kalau di Bandung kan pasti ya kalau Bio Farma mah pinjam aja ke Pak Teguh alat untuk denyut jantung, CVL, kardiovaskular kardiovaskular, alat untuk menghitung detak jantung. Diukur aja si tenaga kerjanya. Lalu kan ada cara menentukan bahwa itu apa namanya eh, bagus atau enggak gitu ya beban kerja saat ini tuh. Nah dengan begitu Anda harus menurunkan sampai berapa kan gitu ya. Bisa begini loh, gini-gini. Anda bisa risetnya tuh eh, untuk menentukan sampai dia harus turun sampai berapa kali gitu ya. Kan selama ini 25 kali ya, 25 kali. Nah, begitu satu kali ke sana, itu tuh nonstop nggak, continuous nggak, atau intermittent, atau
istirahat dulu, nunggu datang terus keluarin lagi gitu atau langsung nonstop Bisa dikerjakan ngirim secara berkala, Pak. Jadi nggak usah langsung beres. secara tuh itu juga problem ya yang harus dibaca. Berkalanya per berapa intervalnya berapa? Jeda waktunya 2 hari, Pak. Satu hari Diberi waktunya 2 hari. berapa? Dua 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 2 hari, hari, 2 hari, satu harinya berapa shift, satu shift kerjanya satu harinya berapa jam? 8 jam, Pak. 8 jam. Nah, berarti kan 16 jam ya? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, 16 jam. Kalau 16 jam berarti itu dalam, sorry, 16 jam itu intervalnya berapa kali pengiriman tuh? Per jam kali atau per berapa tuh di sana? Per jam sekali Halo? bisa, Pak. Ya belum observe ya berarti ya. Iya, Oke, gini Pak. deh. Gini. Nah, saya ambil dulu ini. Apa namanya? Saya. Oh ini. Gini, coba yang lain perhatikan ya. Ini teknik industri itu harus mampu dulu membaca sistem permasalahan ya. Jadi kita jangan terlalu sempit melihat masalah gitu ya. Jangan parsial gitu melihat masalah tuh. Mana store settingnya ini? Oh, sudah. Oh ini. Bentar ya. Anda teh pernah ketemu saya nggak di ini? Pernah konsultasi di kampus nggak? Belum, Pak. Belum ya? Nanti setelah ini saya kan keluar kota ya, tanggal 5-an lah. Boleh Anda ketemu saya untuk diskusi soal ini ya. Baik, Pak. Jadi coba ini saya kasih dulu ini. Pakai Excel ya. Sudah gue pakai Excel sekalian deh. Sharing. Jalannya Excel ini. Bisa tuh Excelnya di problem. Gini, jadi yang harus diketahui dari sistem ya. Tadi tuh, makanya saya tanya tuh, itu sangat sangat signifikan terhadap beban kerja, sangat berbeda jauh ya. Misalnya non-stop 200 botol dikirimkan dengan troli yang hanya muat 8 dengan dengan tadi yang bisa selama 2 hari 200 botol itu dikasih waktu 2 hari gitu ya, itu sangat signifikan bedanya gitu ya, betul nggak, terhadap beban fisik kan sangat jauh ya, betul nggak? Betul, Pak. Ya Pak Carlos ya. Artinya hal-hal yang begitu tuh harus diperhatikan karena itu kritikal gitu. Nah, itu kritikal banget ya. Jadi tadi misalnya 200 botol nih ya. Feednya kan 200 botol. Kapasitas apa ini limbah ya, jumlah limbahnya. Ya. Kemudian tadi kapasitas troli ya. Kapasitas troli itu adalah 8 botol kan gitu ya. 8 botol. Nah, gitu ya. Durasi pembuangannya adalah durasi pembuangan yang diberikan atau lead time-nya gitu ya, atau cycle time, sorry, ini cycle time nih. Cycle time untuk pembuangannya adalah berapa tadi? 2 hari ya? Dua hari, 2 hari dengan asumsi, sebentar ini mah, catat. Ini sorry ya, bentar. Saya harus nyari dulu ini. Aduh, ini problem lagi. Saya WPS dulu ya, sebentar ya. Cara PW
Sebenarnya harus bikin itu gitu ya. Itu saya kira sangat sangat ini ya, sembarangan gitu. Bahaya itu ya, kita memutuskan ke ini ya. Halo, tes tes. Oke. Tadi saya loading. Bentar ya. Saya putus-putus nggak di Anda nih? Putus, Pak. Iya ya, putus-putus. Tes tes tes. Aduh ini sinyalnya. Belum keluar ya? Aduh, sebentar ya. Belum muncul. Ya, belum muncul. Di saya juga belum muncul. Gini, sambil jelasin ya. Jadi sangat, kalau Anda tidak memberikan informasi ya, tadi harus kritisnya tuh, yang kritis itu tadi ya 200 botol. Nah itu kan harus dijelaskan di bab 1 tuh. 200 botol. Kemudian kapasitas trolinya cuma 8, operatornya cuma 1. Ya, kemudian interval pengirimannya rata-rata per berapa kali sekali kirim itu, kan begitu ya. Ini kan bisa kita hitung-hitung apa, hand sketch dulu gitu ya, sketsa tangan dulu gitu, atau hitung-hitung kasar dulu di situ. Gitu ya. Kita ngitung-ngitung kasar dulu. Suara saya kedengeran ini? Mengecil, Pak. Parah juga nih kayaknya, sebentar ya. Ya, gresek-gresek, Pak. Mengecil? Hilang. Halo, halo? Nah, ini baru jelas, Pak. Nah, sekarang baru jelas. Oke. Oke lah, pakai ini aja ya. Bentar. Nah, ini udah gampang ringan pakai ini berarti. Oke, tadi apa namanya? Tadi ya, jumlah kuantiti limbahnya gitu ya. Materialnya atau kuantitinya lah. Kuantiti botolnya adalah berapa tadi? 200 ya, 200. Kemudian kapasitas troli 8 adalah 8 botol. Kemudian jarak, kan jarak tempuh itu bukan bolak-balik ya, 500 tuh sekali jalan. Iya, Pak. 500 meter berarti 1000 dong bolak-balik ya. Iya, Pak. Ya, pokoknya sekali jalan 500 meter lah, jarak 500 meter. Kemudian nah, cycle time-nya 2 hari kan? Ya. Betul, Pak. Cycle time-nya adalah 2 dikali 8 jam gitu ya. Ya. 2 shift gitu ya. 2 shift. Di mana 1 shift ya adalah berapa? 8 jam ya. 8 jam. Itu kan? Ya, Pak. Ya, jumlah operator berapa? 1 orang. Nah, yang belum terjawab itu kan gini ya, misalnya ini tempat loading barangnya di sini. Ini tempat buangnya gitu ya. Ini ada 500 meter kan gitu ya. Ini 500 meter. Gitu. Iya, Pak. Gitu ya. Tapi tadi apa ya pertanyaan itu? 500 meter. Bentar. Ini error lagi.
Oke, kita lanjutkan. Mana tadi? Ini ya. Tadi apa ya? 500 meter nih, 500 meter. Ya. Dan dia tidak non-stop, tapi dia interval waktunya gimana gitu ya? Per berapa jam sekali gitu. Belum ada ya informasi itu ya berarti ya. Betul nggak? Biasanya di 1 jam Halo? itu 2 kali berangkat, Pak. Jadi ada jeda waktu 20 menit untuk istirahat. Jauh, jadi kita nggak bisa. Oh gitu, jeda waktu 20 menit. Sebenarnya gampang sih, kalau misalnya Anda bisa nongkrongin sehari ya, Anda ambil waktu gitu ya. Misalnya gimana ya? Misalnya kita ambil waktu begini. Anda ambil apa namanya? Ambil research gitu ya. Kira gitu ya. Ini berarti apa ya? Maksudnya apa nama aktivitasnya apa? Saya nama aktivitasnya apa ya? Pembuangan, Pak. Pembuangan itu ya. Iya. Oke. Pembuangan ke berapa gitu ya? Aduh, pembuangan ke berapa gitu ya? Pembuangan pertama ini jam ya, berarti ya, ada jam. Pembuangan pertama misalnya jam 8:03 gitu ya, misalnya ya. Pembuangan kedua jam 9 lewat berapa gitu ya. Pembuangan ketiga jangan-jangan jam 11, kita nggak tahu ya, gitu ya. Pembuangan keempat jam berapa gitu ya. Nanti Anda kan hitung nih interval waktunya ya. Ini misalnya 9:00 ya, berarti dia interval waktunya berapa? Interval waktunya 9:00 kurang 83 itu berarti 57 menit ya. 57 menit. Ini 120 menit. Ini dalam menit lah katakan ya. Dalam menit. Nah, ini 120 menit. Yang ini katakanlah 90 menit ya. Yang ini berapa menit dan seterusnya. Nah, ini ya data inter apa? Data rata-rata ini ya bisa Anda cek gitu ya. Dia distribusinya apa gitu ya. Atau rata-ratanya berapa? Boleh lah nggak pakai distribusi, rata-rata berapa dia apa namanya tadi itu saya ngomong ya. Interval ya sebutnya. Interval waktunya. Nah, itu ya. Interval waktu pengirimannya itu berapa? Ya, itu satu. Ya, ini frekuensi ini penting. Ya, karena nanti ini kita ingin meneliti nih pengaruhnya terhadap apa namanya? Terhadap saya nggak konsen nih. Pengaruhnya terhadap itu beban kerja fisiknya. Ya. Makanya sekali apa namanya? Sekali pengiriman gitu ya. Ini kan beban kerja yang apa? Beban kerja dinamis gitu ya. Sekali pengiriman bisa aja diukur CVL-nya gitu ya. CVL-nya nih. Ya, kardiovaskularnya. Ada alatnya tinggal dijepit di tangan kan. Pernah praktikumnya nggak? Belum pernah ya? Tinggal dijepit di tangan gitu ya. Nanti detak jantungnya langsung ketahuan. Nah, nanti tuh akan ketahuan dia akan berkurang berapa supaya CVL yang layaknya itu ya dia diharuskan kita bikin kapasitas berapa gitu ya, supaya frekuensinya sekian gitu. Nah, frekuensi sekiannya itu bisa dilihat dari CVL. Bisa gini ya, gimana saya? Misalnya pengiriman pertama nih ya, pengiriman pertama diukur CVL-nya segini, pengiriman kedua segini juga, pengiriman ketiga udah mulai naik gitu ya. Nah, gitu ya. Ada batas ambang misalnya di sini. Berarti harus sekian kali kan pengirimannya. Kalau sekian kali berarti trolinya harus gimana? Gitu kan. Supaya kalau dia misalnya 5 kali berarti 200 bagi 5 kan gitu ya. Harus isinya bisa 40 gitu kan. Bener nggak? Karena supaya
supaya tidak menyentuh batas ambang bahaya kesehatan orang begitu, kesehatan operatornya. Paham nggak kira-kira kelas? Jadi Paham, jangan Pak. bilang supaya lebih gitu. Ada ukurannya nggak? Kita harus menambah kapasitas sekian supaya misalnya ya, supaya ini contoh aja ya. Nah ini sebenarnya spesialis Pak Teguh tuh. Supaya nilai CVL-nya tuh lebih aman buat si operator. Begitu loh. Terus kan tadi misalnya jadi hitungannya bukan 1 hari ya. Bukan 200 botol ya, hitungannya bukan 200 botol bagi sekian. Kita kan hitungnya 1 hari. 1 hari kan kemudian istirahat dulu, terus hari berikutnya kan gitu ya. Dia pulang dulu, terus hari berikutnya dia bukan berarti 100 dibagi sekian hitungannya, bukan 200 ya. Benar nggak? Iya, Pak. Jadi misalnya jadi kalau ini misalnya 5 kali gitu ya. Ini batas ambangnya tuh bisa 5 kali dari mana? Dari perhitungan beban ergonominya gitu ya. Gitu ya. Dan bisa pakai menggunakan CVL atau metode lain. Nah, setelah kita tahu ini contoh aja ya, dia misalnya 5 kali. Berarti 1 hari itu kan 100 botol. Ya, bukan 200 ya, 100 botol. 100 bagi 5. Berarti si ininya harus muat berapa? 20 begitu. Baru Anda ngedesain trolinya harus 20. Sebenarnya gampang sih. Tinggal ngedesain aja ya. Kalau bisa jadi trolinya 20 ya, dicobain lagi, dibikin eksperimen lagi. Bisa nggak menyentuh batas ambang nggak atau di bawah batas ambang? Kan gitu. Kayak gitu penelitiannya sebenarnya. Ya, itu lebih ini gitu. Lebih lebih terukur semuanya. Jadi buat Bapak Ibu di sini ya, jangan gunakan supaya lebih efektif. Nah, gitu tuh lebih kata lebihnya itu ya yang kita nggak tahu gitu. Ya, ukurannya seperti apa. Sangat efektif, sangat efektifnya benar, efisiennya benar, sangatnya itu yang sangat sangat kualitatif gitu ya. Nah, itu yang kita susah tuh. Begitu mungkin ada pertanyaan Pak Carlos? Jadi mungkin lebih ke ergonomik ya, Pak. Desain yang mengurangi beban kerja dengan Iya, metode jadi ergonomik. betul. Jadi kita gini Pak Carlos. Jadi kita mendesain ya. Dasarnya adalah beban kerja kan gitu ya, beban fisik gitu ya, beban fisik. Kita ukur dengan ergonomi. Jadi desain itu untuk mengurangi beban-beban fisik yang bisa diukur oleh ergonomi gitu ya. Kata ergonomi nih ini nggak boleh nih karena melewati batas ambang, jadi kan ada perhitungannya, ada metodenya kan gitu ya. Nah berarti si trolinya harus kapasitas sekian, udah beres kan sampai di situ ya. Itu dari segi capacity gitu ya, dari segi capacity. Terus tadi mungkin ada tambahan dari sisi dia bahan yang mudah meledak misalnya ya. Berarti ada tambahan desain apa? Nah itu boleh tambahannya. Tapi kan intinya di sini sebetulnya lebih pada proses beban fisiknya dan beban kerja fisiknya. Gitu. Begitu ya. Coba dirancang lagi tuh. Penelitiannya kayak apa? Ya. Pak mau Oke, tanya. ada pertanyaan lagi Pak Karno? Untuk perhitungan keefektifan waktu jadi nggak perlu ya Pak ya kalau lebih ke ergonomik atau iya sebetulnya itu bukan efektivitas ya. Kalau efektivitas itu tepat guna lah gitu ya, bahwa teknologi itu memang untuk itu gitu ya. Tapi kalau ini kan masalah beban gitu ya, beban fisik gitu ya, beban fisik seseorang gitu, beban fisik operator. Apakah saat ini beban fisiknya itu membahayakan kesehatannya enggak gitu loh? Akan membahayakan kesehatannya enggak? Nah, kata membahayakan, kata tidak membahayakan itu harus diukur dulu pakai apa. Nah, silakan dicari ya, begitu ya. Nah, ya Pak, itu. baik. Bagaimana? Baiknya sih ke kampus ya, enaknya mah ya. Ketemu Pak Teguh gitu ya, janjian supaya bisa mungkin beliau lebih ini ya, lebih bagus. Tapi saran saya sih arahnya ke sana gitu. Ya. Oke, berikutnya Terima kasih, Pak. siapa ya?
Yuk, mangga. Lupa tadi teh siapa Nando, Pak. berikutnya? Nando, Pak. Nando. Oke, Nando ya. Nando teh apa? Tentang apa Nando? Boleh cerita dulu deh. Sambil saya nyari. Itu Pak tentang Nando penerapan tentang konsep value change penerapan analysis dalam penerapan konsep value change analysis, Pak, dalam meningkatkan daya saing Oh. produk kopi kawat daun. Oh, ini yang aja. Bukan. Bukan, Pak. Saya lewat chat, Pak, menghubungi Bapak. Oh, lewat chat ya. Aduh. Oh, ini. Ini lambat banget ya kalau dibuka di add link-nya, jadi harus di-download mulu gitu. Wah, ini gimana? Page to page. Kita stop presenting dulu. Bapak punten, sambil nunggu yang Nando Ya. muncul, aku izin bertanya, Pak. Ini kan udah ada list siapa aja yang konsultasi malam ini ya, Pak. Nah, kalau misalnya mau konsultasi offline ke Bapak nih, kira-kira di tanggal berapa, Pak? Untuk pulang dari luar kotanya kapan, Bapak? Aman tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 5 November. Oke. Ya. Tanggal 5. Jadi malam ini yang udah di list aja ya, Pak? Tanggal 5 November ya. Ya, di list aja. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Boleh manfaatkan kolom komentar kalau ingin bertanya sesuatu, boleh juga ya di mana di add link ya. Diulik aja add link-nya, saya juga nggak tahu. Ya, saya bisa baca ya, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau nggak aku izin. Sekarang kita ya. Kalau nggak aku selama mata kuliah ini juga izin chat Bapak ya, Pak. Oke, nuhun Pak, mangga. Ya, mangga. Boleh. Yuk, mangga. Oke, sekarang penerapan analisis rantai nilai dalam meningkatkan daya saing produk kopi kawat daun. Penerapan konsep dalam strategi mungkin ya. Kalau di judulnya strategi peningkatan daya saing berdasarkan analisis rantai nilai, begitu ya. Mungkin gitu ya Pak Nando ya. Nah, analisis rantai nilainya pakai apa metodenya? Analisis rantai nilainya pakai apa metodenya? Nah, itu Pak yang pengen saya tanyain ke Bapak, Pak. Saya tuh belum nemu gitu, Pak. Belum dapat yang pas gitu, Pak, mengenai metodenya gitu, Pak. Ini masih secara umum saja sih, Pak. Dari beberapa Porter jurnal yang aja saya Pak. tuh. Pakai Porter value ya, chain analysis aja. Bisa. Pernah tahu Porter? Baru dengar Pak, paling nanti saya. Nah, ini nih, berarti kan rumusan saya gak ke arah judul ini mah jelas ya. Jauh dari judul gitu. Bagaimana rantai nilai? Bagaimana melakukan analisis rantai nilai ya pada produksi kawat daun. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi ya, strategi peningkatan apa nih? Competitiveness apa? Bagaimana strategi untuk meningkatkan daya saing berdasarkan hasil analisis rantai nilai, begitu ya. Begitu caranya ya. Baik Pak. Porter value chain. Coba buka nih.
Ini porter value chain presentasi satu kecil yang ini. Nah ini porter muncul. Belum muncul? Waduh, ternyata. Belum, Pak. Aduh, kenapa nggak muncul? Nah, udah. Nah, porter value chain itu ya, dia apa namanya? Ada yang primary activity itu yang di bawah, ya, meliputi inbound logistik, operation, outbound, marketing and sales, ya, marketing sales and service. Ini biasanya kita uraikan ya activity-nya itu apa saja sampai nilai-nilai prosesnya itu ketahuan di sini, cost-nya berapa, ya, output-nya sampai berapa dan sebagainya dari setiap activity ini. Kemudian di situ kita bisa menghitung margin di situ ya, menghitung margin. Kemudian ada yang support activity-nya, ya, dari ini primary activity-nya, support activity-nya itu adalah infrastruktur perusahaannya seperti apa, human resource management-nya seperti apa, pengembangan teknologinya seperti apa, procurement terhadap apa, resource-nya seperti apa, gitu. Silakan dipelajari ini. Ya, jadi gunakan ini. Jadi rumusan masalah harus masukin ini kata-kata porter value chain ini. Ya. Baik, ya. Siapa nanti dipelajari mengenai porter ya, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi, Pak Nando ya? Oke, ada pertanyaan? Berarti tadi beberapa catatannya mungkin boleh diulang, Pak. Yang ini yang porter atau yang mana? Iya, yang dari awal, yang porter ya? Yang dari awal mungkin. Ya porter itu. Oh, yang dari awal. Jadi kan ini kan untuk meningkatkan daya saing ya. Meningkatkan daya saing itu biasanya kalau value chain itu kan pilihannya cuma 2 ya. Bagaimana kita mengefisienkan proses gitu ya. Jadi efisiensi proses dari biaya atau bagaimana kita biaya dari resource-nya ya, operasinya dengan nilai yang dihasilkannya kan begitu. Itu kan efisiensinya. Atau yang kedua, bagaimana nilai itu bisa lebih baik daripada dari kompetitor kita kan begitu ya. Nah, itu makanya kita lihat dengan menggunakan porter ini. Di porter ini kita bisa mengidentifikasi activity mana yang bisa menghasilkan peningkatan nilai atau efisiensinya atau keduanya gitu ya. Misalnya hasil kopi kawah daun kawah ya. Kopi kawah daun, Pak. Kopi kawah daun ya. Ternyata yang bikin mahalnya itu adalah masalah inboundingnya, misalnya ya, kita nggak tahu dari kebun gitu ya, metik gitu ya di sana, terus kita terima dari petani gitu ya, sudah diantar ke ke tempat pabriknya gitu ya, bukan kita yang ngambil gitu ya. Nah, itu kan analisis seperti itu tuh penting ya, karena kita akan menghitung cost di situ, mana yang lebih menghasilkan cost yang baik kan begitu ya, cost yang paling minimum tuh yang mana begitu. Atau ada juga misalnya pada saat operation problemnya adalah kita kopi itu kan biasanya dijemur ya, kita nggak pakai oven atau kita nggak punya greenhouse gitu ya, maka itu di luar, dan kalau ada hujan ya itu akan menurunkan produksi kopinya dan sebagainya. Sampai berapa itu hitungannya harus pasti begitu ya. Cost-nya dihitung semua ini. Makanya kita bisa ngitung margin di situ. Itu ya, Pak Nando ya. Berarti dari tahap dari tahap itunya, dari tahap awal ya, Pak. Iya. Pelajari aja dulu porter value chain ya, banyak kok sumbernya kalau porter itu ya. Paper tentang porter value chain juga banyak. Baik, siap, makasih Pak. Oke.
Sekarang saya pengen ini deh, kemarin teh ini yang datang ke saya, ini Bu Yuyun nih, mangga Bu Yuyun. Jadinya kesimpulannya Anda mau ngambil yang mana? Iya Pak, mohon maaf Silakan. Pak, belum ada perkembangan Pak. Paling kalau buat saya ya Pak, untuk, perkembangannya minggu depan paling Pak. Oh gitu. Apa Gitu Pak. jadinya nih? Pilihannya tuh apa? Soal Jeko itu atau apa ya? Saya lupa. Bukan ya, bukan Jeko ya. Anda tuh Iya apa ya? Pak, Tuh kan lupa, ten saking banyak nih. tentang Jeko Pak. Iya. Iya, cuma Oke. kan, untuk, yang apa, yang saran dari Bapak kan tentang si standarisasinya. Nah kan saya ngambilnya itu tentang kecacatannya kan Pak, kecacatan produk. Nah untuk data si standarisasinya ini tuh, saya udah nanyain lagi ya Pak, belum ada balasan gitu. Paling untuk perkembangannya saya Oh, insya Allah di minggu depan. oke. Ya saya mulai Senin udah berangkat ke luar kota ya, jadi kita ketemu lagi buat semua nih di November. Iya Pak, paling nanti Pak kalau Oke. misalnya udah ada perkembangan juga Pak, saya hubungi Bapak lagi untuk diskusi. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, kalau gitu. Yo, sama-sama. Oke, setelah tadi siapa lagi setelah Pak Nando? Tadi itu siapa ya? Bapak, mohon maaf, mau izin bertanya boleh? Mangga. Gini Pak, jadi di perusahaan yang akan saya teliti ini ada 2 permasalahan. Nah, yang pertama itu jadi permasalahannya ini di sarana dan prasarana Pak. Si produknya ini dia produk obat herbal. Dan si bahan-bahan untuk obat herbal, si bahannya ini tuh ada bahan yang cair gitu Pak. Nah, dari si pabrik ini dia dikirim ke luar kota. Namun saat dalam pengiriman si bahannya ini tuh mengalami ini Pak, penguapan gitu Pak. Jadi pas saat sampai saat sampai itu si produknya berkurang karena penguapan tersebut gitu Pak. Nah, menurut Bapak untuk permasalahan itu metode apa gitu Pak yang cocok? Oke. Berarti kan kemasannya mungkin ya, dan kondisi kendaraan untuk mengangkutnya ya. Betul nggak? Iya, kira-kira Penguapannya terjadi pada saat di perjalanan kan? Iya, saat perjalanan Pak. Iya. Jadi si bahannya itu dimasukin ke dalam kayak jerigen gitu katanya Pak. Jerigen, terus bisa nguap kok lewat mana? Dia kan ditutup juga ya. Iya Pak, katanya sih terjadi penguapan kayak gitu. Ya pertama kan kalau kita bicara material, kita harus kenal dulu materialnya apa kan ya, begitu ya. Iya Pak. Sebelum kita tahu ya harus disimpan di jerigen atau di botol kaca, karena macam-macam tuh material chemical ya. Chemical itu kan karakternya beda-beda gitu. Ada yang nggak boleh disimpan di botol plastik ya, atau jerigen plastik, harusnya disimpan di botol kaca misalnya. Kayak gitu ya. Jadi harus tahu dulu gitu ya materialnya apa. Terus kalau setelah itu kan persoalannya kan langsung bisa dipecahkan kalau udah tahu chemical properties gitu ya, sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisik suatu material. Kita tinggal cari standar-standar kemasannya ya, standar-standar wadahnya itu ada jelas. Kalau di laboratorium kimia ada standar-standar wadah untuk bahan kimia gitu. Dan ini Pak ada satu lagi. Yang satu lagi itu masalahnya itu di latar belakang pendidikan si karyawan di bidang produksinya gitu Pak. Nah, kebanyakan hampir 80% si karyawan di produksinya itu dia berlatar belakang pendidikan yang kurang gitu Pak. Jadi kurang teh apa? Aduh tahu kalau kurang itu level pendidikannya apa?
Rata-rata sebutkan ini Pak kayak SMP, SD gitu Pak. SMK-nya nggak ada. Ada juga. Iya, yang SMK tuh bisa kehitung gitu Pak, sedikit. Oke, terus? Dan iya jadi kalau dari sisi dari tenaganya gitu buat kinerjanya bagus. Cuman dari knowledge-nya kurang Pak. Kalau semisal ada pelatihan kayak gitu-gitu, daya tangkap sama ini. Oke. Pertanyaannya, jenis pekerjaannya apa yang kita kerjakan? Di bagian produksi Pak, mengubah dari mengoperasikan mesin juga gitu, mengubah dari bahan yang mentah ke setengah jadi gitu Pak. Untuk mengoperasikan mesin itu perlu knowledge. Perlu pengetahuan apa aja? Nah, mesinnya mesin apa tuh? Halo? Ini Pak, mesinnya saya juga sih belum lihat secara langsung, soalnya kemarin kebetulan pas saya ngobrol-ngobrol sama manajernya itu, saya diajak ketemunya di luar, nggak bisa lihat ke pabriknya langsung. Saya tuh beberapa kali memang problemnya tuh yang di transkripsi itu gitu ya. Jadi kalau meninjau masalah itu nggak pernah sampai detail ya. Teknik industri itu kan sistem terintegrasi, mau nggak mau lihat masalah itu selalu harus sampai detail. Tadi aja contoh yang pertama Pak Carlos ya, hanya cerita ini trolinya hanya muat 500 meter gitu ya. Cerita ke kita kan cuma itu aja. Padahal kita cerita ada frekuensinya berapa lama ya, cycle time-nya berapa lama di situ. Nah ini juga sama ya. Misalnya tadi masalah zat ya, zat itu makanya saya detailkan lagi kan, ya zatnya zat apa ya nggak tahu juga ya. Terus dia mudah menguap atau dia merembes, kita nggak tahu. Bisa berkurang kan, ditutup juga jaringan itu ya. Kemudian sampai berapa banyak penguapannya. Nah itu kan banyak sekali tuh problemnya. Terus diangkut dengan apa transportasinya. Fasilitas di transportasinya untuk mengangkut barang itu biasa atau dilengkapi dengan pengatur suhu, kelembaban misalnya. Kan gitu ya. Nah, itu kan harus didetailkan seperti itu. Termasuk tadi ya, yang kedua itu kasusnya, pendidikan ya, pendidikan operator. Nah, itu kan di sini ada jenis pekerjaan, di sini ada pekerja. Ya kan? Nah, ini jenis pekerjaan apa yang bisa diisi oleh suatu pekerja. Jadi antara beban pekerjaan dengan kualifikasinya, kan begitu masalahnya ya. Kalau masalah yang tadi berarti model ini yang harus kita ketahui ya. Model-model human resource management ya, sumber daya manusia. Jadi antara kompetensi dan permintaan daripada pekerjaannya itu seperti apa. Begitu. Itu cari modelnya seperti itu. Berarti ketika survei pertama ya udah harus mikirnya ke sana gitu ya. Emang ini yang dikerjain sama operator ini mesin apa? Anda lihat bahkan di cara kerja mesinnya sampai Anda memahami gitu. Oh, ternyata memang mesin ini memang harus dikerjakan minimal SMK misalnya. Sedangkan di sini cuma SMP dan SD gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mesinnya cuma mencacah aja gitu ya, cuman pijit tombol mencacah sendiri, masukin bahannya, apa perlu sampai SMK gitu ya, minimal, atau bahkan harus S1 yang di situ kan nggak juga. Begitu loh Bu Fira ya. Coba observasi ya, observasi betul-betul jadi peneliti tuh lihat aja ya elemennya semuanya. Jangan ragu-ragu untuk menangkap semua elemen yang berhubungan gitu ya. Iya baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ada lagi barangkali silakan. Ini ada kuliah lagi nggak ada kan hari Sabtu Maya? Oke, kita 15 menit lagi ya, Mangga, kalau mau ada yang ingin ditanyakan. Dia mau.
Boleh, mangga. Boleh. Pak yang Bang. Siapa Hmm. tadi? Ada ya. Oke, Pak. Sorry, ya, ada tadi satu lagi benar. Saya lupa. Siapa? Ada ya? Muhammad Fikri, Pak. Oh iya, Muhammad Fikri, Fikri. sorry ya. Ya, ini dulu tadi udah. Boleh, Pak. Oke. Gitu ya. Kok kehapus ya? Waduh. Oh enggak ya. Saya kira kehapus. Bentar. Kembali. Tugas Muhammad Fikri. Muhammad Fikri. Udah ngirim kan Muhammad Fikri ya? Atau belum? Sudah, Pak. Kirim. Reza Agus. Oh ini. Boleh lah. Ini mah. Problemnya apa? Coba ceritain. Kayaknya teknisnya apa gitu ya. Ceritakan Kalau masalahnya apa? problem yang masalahnya itu, Pak, jadi ada kan itu teh hasil perakitan ya, Pak ya. Nah, udah dicek karena saya sebagai quality control, produk itu udah dicek, tapi belum kekirim-kirim terus, Pak, dengan berbagai kendala gitu. Akhirnya lama di inventory. Nah, karena lama di inventory. Ya, Pak. Jadi lama di gudang. Inventory Pak. Apa? Bahan baku atau bahan jadi? Barang jadi. Produk jadi, Pak. Inventory produk ya. Inventory produk ya. Terus? Ya. Nah, jadi permasalahannya itu barang itu udah ada lama yang nggak kekirim-kirim, sehingga pas dibutuhkan itu ada beberapa kendala, Pak. Jadi kendalanya itu bisa dari udah boleh ini tinggal ya. Ini udah boleh ya. Ini saya udah lihat sudah boleh. Tinggal ini data-data keterlambatannya kalau ada bisa ditampilkan di sini ya. Data-data keterlambatan pengiriman berarti, Pak? Iya, data-data keterlambatan itu kan Anda di bagian itu ya. Ya, data-data keterlambatan produksi berarti ya. Lebih ke pengiriman, Pak. Oh, di pengiriman. Ya, Pak. Ini sistemnya di produksinya atau di pengirimannya? Pengiriman dari produksi ke Anda atau gimana? Coba ulang lagi. Jadi ini tuh kayak udah di pengecekan, Pak, udah dicek sama saya sekali. Nah, kalau udah itu biasanya disimpannya itu paling lama itu 1 atau 2 hari, Pak. Nah, langsung dikirim ke pelanggan. Nah, ini tuh ada beberapa masalah itu, jadi shiftnya itu mengendap di gudang barang hasil jadinya itu sampai berbulan-bulan, Pak. Nah, ketika diperiksa lagi kan, kalau mesin motor itu nggak dinyalakan itu kan ada kerusakan di motornya, Pak. Ada juga di beltnya. Nah, jadi saya penyebabnya mau apa itu bisa terlambat biasanya? Penyebabnya apa aja biasanya yang udah ada? Penyebabnya ada yang belum selesai pelunasan, Pak. Jadi ada beberapa item yang belum dikirim. Nah, salah satunya item yang nggak dikirim itu fan ini, Pak. Pelunasan ya. Nah, ya, Pak. Pelunasan kan di luar kendali kita ya. Pemecahannya kira apa nih? Di batasan masanya juga paling cuma saya itu menganalisisnya itu cuma seputar lingkup fan aja, Pak. Jadi dihitung biayanya, Pak, kalau sakit kalau
harus yang keluarnya berapa. Lalu pengecekan kalau lama di tahap itu kan berarti harus ada memastikan. Nah, berarti kalau 2 kali pengecekan itu ada biaya lagi seperti itu. Iya, berarti kan itu mah menganalisa situasi aktual ya, tapi nggak perbaikan kejadian time-nya ya. Betul nggak? Kalau pelunasan kan itu mah urusan yang uncontrollable gitu, yang nggak bisa dikendalikan, bener nggak? Jadi dia mau Ya. analisisnya itu Pak. Kalau Oh. produk rusak nanti jadi dijadikan masukan gitu Pak. Jangan sampai terjadi gitu. Oke. Ya boleh aja sih, silakan aja. Boleh kata saya mah. Tinggal itu aja ya. Bagaimana secara logis ya bahwa metode yang ditampilkan ini just in time dan bisa memberikan solusi terhadap tadi ya yang uncontrollable-nya gimana gitu ya. Anda harus cari yang controllable variable-nya gitu loh. Fokusnya di controllable-nya ya. Jadi kalau uncontrollable kan nggak bisa. Gitu ya Pak Piki ya. Baik Pak. Ya. Oke, silakan Bu Tia sekarang, mangga. The last one. Ikan dulu Bu Tia ini. Bentar ya. Ini. Mengenai nah, tentang ini ya, apa namanya? Persediaan bahan baku. Persediaan. Pertanyaannya Bu Tia nih. Saya lihat judul langsung aja nanya sistem permintaannya. Sistem permintaannya gimana? Ini barangnya apa yang mau ditentukan kebijakan persediaannya? Oke. Jadi gini Pak, untuk si tempat penelitiannya ini tuh toko sendal gunung. Nah, yang jadi pertanyaan aku ini, jadi masalah yang ada di toko itu adalah pertama, karena pandemi kemarin, beberapa stok ini tuh jadi ada yang overstock. Tapi untuk beberapa produk tuh ada yang out of stock. Nah, selain itu, jadi ada beberapa bahan yang terlalu banyak gitu Pak. Intinya si biaya gudangnya tuh lebih tinggi gitu dari yang bisa disanggupi sama perusahaan. Ini sorry sebentar saya potong. Ini stok barang bahan baku atau produk? Nah, barang jadi Pak. Barang jadi. Terus barang jadi. Beberapa bahan baku juga ada yang overstock. Nah, itu yang jadi pertanyaan aku malam ini, Pak. Enggak, sekarang harus milih. Mau menangani barang jadi atau bahan baku? Barang jadinya sih, Pak. Barang jadinya sepatunya berarti? Iya, Pak. Karena kalau setelah aku wawancara, jadi beberapa barang yang dijual di toko itu memang ada yang diproduksi sendiri, tapi ada juga beberapa barang dari luar. Jadi aku fokuskannya untuk di barang jadi karena memang mereka fokus penjualannya di barang jadi juga. Oke, barang jadinya di apa? Nah, ini barang jadinya tuh produksi sendiri atau produksi dari luar? Produksi sendiri. Ini toko ya? Toko. Iya. Ini toko kan? Oh, produksi sendiri. Iya, toko. Tapi barang si jadinya itu disediakan ya. Berarti barang jadinya disediakan oleh produksi begitu ya? Betul. Betul ya? Betul, Pak. Nah, berarti kan nantinya untuk persediaannya itu adalah keputusan produksi ya sebetulnya, benar nggak? Betul. Nah, produksinya jalan terus kan? Atau
dia produksi terus berhenti nyetok barang, terus ketika barang selesai, barang mau habis terus produksi lagi atau gimana? Proses produksinya tuh nggak kontinu Pak. Jadi kalau misalnya ada barang yang habis, baru diproduksi lagi. Nah, kenapa aku coba pakai ABC sama EOQ ini? Karena saat ini tuh belum ada apa ya kayak nilai reorder yang tepat yang biasa mereka gunakan. Jadi semua masih agak dikira-kira gitu Pak. Ini kira-kira barang habis, misalnya spons yang habis berapa. Nah mereka order sponsnya berapa gitu. Jadi masih dalam perkiraan. Kalau udah bicara begitu, berarti ke bahan ya sebetulnya, bener nggak? Larinya ke bahan baku. Bisa Pak. Nah kalau ke bahan baku itu kan kita bicara berarti ini order solnya, sponsnya dan sebagainya kan gitu ya. Berarti itu apa coba? Berarti kan kita bicara dependent inventory, MRP itu Mas sebetulnya Mas. Bicara MRP. Produknya varian. Banyak Pak. Untuk semua produk bahannya sama nggak atau beda-beda? Beda-beda. Ya. Ada. Ya, itu MRP itu. MRP, tapi memang satu ya MRP-nya dimulai dari Anda membuat peramalan harusnya. Peramalan dulu, nanti kan tahuan tuh gross requirement-nya. Baru dari gross requirement itu kita harus pesan spons, pesan sol, pesan apa gitu ya. Kayak gitu, begitu. Kalau Bapak gini, jadi si toko ini tuh Pak sebenarnya kan ini tuh kayak usaha keluarga itu. Nah, yang megang si pabriknya ini itu tuh adiknya. Yang punya toko ini kakaknya ngambil barang dari adiknya. Itu kalau misalnya aku fokusnya ke toko si kakak pakai yang kan sebenarnya biasanya di retail ya Pak. Nah aku order tergantung toko ya? Fokus di tokonya di toko kakaknya. Cuman si kakaknya itu ngambil dari adiknya yang produksi sendiri gitu. Oke, kalau sebetulnya replenishment ya, proses pemenuhan kembali gitu ya, stok gitu ya, replenishment stok replenishment gitu ya, pemenuhan kembali stok. Itu juga sama ya berdasarkan apa sistem permintaannya. Ini ada berbagai jenis sih sebenarnya. Apakah dalam setahun ketahuan nih fix sekian demand-nya kan nggak tahu ya. Benar nggak? Ya. Kalau EOK itu kan gini, coba aja lihat Anda rumusnya. Kita tahu nih dalam demand-nya sekian. Nah, berarti kita pesannya itu berapa banyak dan kapan kan gitu ya? Iya. Kalau itu pada saat turun sampai berapa kan gitu. Itu yang sistemnya EOK itu. Kadang-kadang EOK juga di apa namanya? Misalnya dikaitkan dengan kapasitas tokonya atau gudang tokonya. Gudang tokonya itu bisa muatnya sekian gitu ya. Jadi ketika berkurang harus stok lagi. Begitu. Itu EOK. Artinya kan dalam stok itu stok setahun lah, stok setahunan si tokonya gitu ya. Untuk memenuhi permintaan setahun lah gitu ya. Misalnya permintaan setahunnya si sepatu ini 5.000 gitu kan, 5.000. Kemudian holding cost-nya sekian gitu ya, ngitung setup cost-nya sekian ya, seterusnya sehingga ketemulah misalnya economic order quantity-nya sekian gitu ya. Di order point-nya sekian, kapan gitu ya. Ketika stok sekian baru kita reorder kok. Ada reorder. Nah, itu EOK itu. Tapi kan kenyataannya mungkin nggak gitu ya. Kalau kita lihat kan ada stokastik juga ya. Begitu ya.
stokastik. Jadi bisa saja menggunakan metode P dan Q bisa ya. Kalau dia stokastik karena setahunnya kita belum tahu. Berarti dia sangat probabilistik sifatnya. Kita bisa gunakan metode P dan Q kalau menurut saya bisa juga. Atau ini produknya banyak, setiap produk kan beda-beda ya. Demand-nya. Nah, kalau demand-nya beda-beda, pakai multi item inventory kalau mau. Pakai Lagrange ya. Pakai model Lagrange ya, multi item inventory. Nah, menyinggung tentang LQ ya Pak, itu kan syaratnya tuh harus ada demand yang terjadi secara kontinu, terus berdasarkan catatan terus-menerus mengenai biaya persediaan juga. Nah, kalau misalnya aku gunain data 1 tahun ke belakang sebagai data demand-nya, Tadi bisa ada nggak? cerita itu ada cerita COVID lagi. Lihat ya, tapi itu Pak. Iya, Mas, situasinya jangan-jangan berbeda gitu. Jadi kan banyak tuh ngambil problem seperti ini. Sebenarnya jadi kalau ngambil sampel itu, ini kan udah lepas COVID ya. Udah lepas COVID, kita udah berapa bulan sih? Kira-kira ya. Nah, berarti kan periodenya katakanlah kita katakan bebas COVID, katakanlah Juli 2022 gitu ya. Sebenarnya data yang diambil itu dari Juli sampai ini gitu ya, sampai September atau Agustus ini gitu misalnya seperti itu. Itu baru kalau kita lihat sama COVID-nya polanya kan acak-acakan, sangat berbeda jauh. Makanya yang paling aman sebetulnya stokastik sebetulnya kalau saya ya, model P dan Q gitu. Lebih aman. Sebab dia nggak peduli ya setahun itu dia model berapa, tapi dia menghadapi permintaan yang sifatnya probabilistik begitu. Pakai stokastik ya. Itu kalau stokastik itu saya lebih aman. Untuk stokastik itu kan berarti untuk masing-masing produk ya Pak. Karena tadi banyak produk pakai multi apa Pak? Sorry. Multi item inventory. Multi item inventory. Ya. Multi item inventory model ya. Berarti harus pakai multi item inventory model. Kalau nih Pak, misal aku analisa dulu nih pakai ABC analis. Itu kan nanti bakal ada 3 kategori yang misalnya kategori A ini kan yang paling berdampak gitu ya Pak. Ya, A, B dan C gitu. Nah, terus aku analisanya hanya untuk produk A aja misalnya, yang masuk dalam kategori A. Jadi ya memang begitu. Nggak pakai multi. Jadi aku hitung satu-satu, tapi aku hitung satu-satu, tapi hanya untuk yang kategori A aja. Ya ini yang murni juga sama ya, inventory. Ya begitu. Jadi boleh ada ABC diambil aja ya. Jadi misalnya produknya ada 20 gitu ya. Setelah Anda analisis ABC, ketemunya dapat 5 gitu ya. Yang kelas A-nya yang 5 aja Anda ukur semua begitu ya. Nah, tapi kalau multi item inventory sekali jalan semua. Gitu ya. Anda baca aja dulu paper tentang multi item inventory. Menurut saya sih bisa jadi lebih mudah sebenarnya karena sekali jalan cuma dihitung gitu. Oke Pak, aku coba pelajari juga. Oke. Masih ada pertanyaan. Aku tuh kemarin coba cari referensi Pak, beberapa referensi, makanya banyak banget nih Pak yang mau ditanyain, maaf. Oke, nggak apa-apa. Untuk kalau misalnya aku pakai ABC analis, itu kan kita perlu data 1 tahun dari banyaknya. Sebenarnya kita kan perlu data 1 tahun dari masing-masing barang sama jumlah unit yang ada. Nah, itu aku gara-gara COVID itu ya Pak, jadi pembahasannya aku mikir itu kan pasti ada inflasi per tahun. Dalam 1 tahun itu pasti ada pergeseran harga. Nah, itu berpengaruh nggak Pak sama harganya? Harga yang dicantumkan biasanya
Biasanya itu tuh sebentar. Itu tuh pas ngitung ini loh. Kan inventory itu ada beberapa elemen biaya ya. Ada beberapa elemen biaya. Nah, bentar. Kalau nggak salah itu berpengaruh, kan ada elemen biaya simpan, elemen biaya Beli. setup, biaya pemesanan. Nah, ada biaya simpan. Biaya simpan ya. Biaya simpan itu ada beberapa metode tuh ya. Kadang-kadang kita kalau penyimpanannya itu, nah itu penyimpanan tuh ada yang berhubungan dengan ada berhubungan dengan depresiasi, ada yang berhubungan dengan future value-nya, begitu loh. Silakan dicek deh, ya. Terutama di biaya penyimpanan biasanya soal inflasi itu, ya. Tuh di biaya simpan. Jadi ABC analis ini yang dikaliinnya bukan kuantiti barang dikali harga barang ya Pak, tapi sama total biaya barang, kayak biaya simpan, biaya beli. Prinsip ABC itu begini sebenarnya. Misalnya ada katakanlah 3 barang gitu ya, kita punya 3 barang. Yang barang A, B, dan C ya. Barang A ini harganya itu misalnya Rp50 gitu ya. Jumlahnya ada 1.000. Barang B harganya 100, jumlahnya katakanlah 100 ya. Harga 100 jumlah 100. Barang C ya, dia harganya 1 juta, tapi barang ini cuma 2 gitu. Ya berarti kan yang satu kalau dikaliin 50 kali 1.000, 50.000. Yang kedua 10.000. Yang ketiga berapa tadi? 2 juta ya, 4 juta jadinya ya. 4 juta. Nah yang 4 juta ini kelas A gitu loh. Jadi kelas A, B, C itu dihitung berdasarkan value total. Value total itu adalah berasal dari nilai barang dan jumlahnya. Ya tentunya kenapa yang value total? Ya kalau barang yang value totalnya tinggi, ya terus dia ada permasalahan inventory atau dia hilang dan sebagainya, tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Jadi dia lebih sensitif, gitu ya. Dia lebih sensitif terhadap perubahan-perubahan harga. Nilai barangnya ini Pak, kalau misalnya kita ambil data selama 1 tahun, misal di 6 bulan pertama ini harganya Rp500, sedangkan di 6 bulan kedua harganya jadi Rp600. Nah itu kita nilai barangnya kita average aja atau gimana Pak? Enggak, kalau ABC ya nilai sekarang. Oke. Iya, karena kan kalau terjadi kehilangan ya sekarang kan, bukan kemarin kehilangannya. Oh iya. Kan gitu ya. Iya. Gitu. Berarti data Present yang value-nya yang dilihat. Itemnya item real sekarang. Iya, betul. Item real sekarang. Jadi kita nggak perlu cari data misalnya pembelian selama 1 tahun itu enggak. Oh, ABC ya Pak. Oke. Oke, siap. Oke, ini satu lagi deh. Murni ini karena kasusnya sama kayak Tia. Mangga Bu Murni. Ngobrol aja ya. Ini agak lama saya buka itunya. Agak lama buka apa namanya adlingnya. Jadi silakan. Oh ya, silakan sambil isi link absensi ya di chatnya Jimit. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Halo Pak. Ya, silakan. Baik Pak, kurang lebih sama sih Pak seperti Tia, judulnya itu inventory, terus metodenya juga EOQ. Nah, untuk data yang dicantumkan buat jadi batasan masalahnya itu dari tahun 2020 sampai 2022 itu cukup tidak Pak? Ya, 2010 sampai. Gini, ini sebetulnya COVID kemarin itu memberikan pelajaran pada kita tentang kita bisa membaca pola data ya. Jadi gini loh. Kalau bumi ambil 2020 sampai 2022 dan pada saat COVID terjadi perubahan besar-besaran, maka data di saat COVID itu tidak representatif terhadap secara umum gitu loh. Ngerti nggak?
kan kita tuh ngambil data tuh ingin mendapatkan representasi yang sebenarnya, begitu ya. Suara saya kedengaran nggak nih? Aman, Pak. Oke. Inilah, misalnya kalau permintaan sebelum COVID tuh biasanya 1000 piece. Pas COVID, 200 piece. Setelah COVID, 1200. Kan polanya yang sama itu sebelum dan sesudah ya. Yang 200 kita nggak bisa pakai gitu loh. Sedangkan kita yang akan menghadapi keputusan-keputusan yang 1200 ke depan gitu kan, seperti itu ya. Jadi itu berhubungan dengan pengambilan data tuh mana pola data yang paling representatif gitu ya. Gitu kira-kira. Oke. Ini berarti barangnya produk juga atau bahan baku? Barang jadi, Pak. Barang jadi di toko, di retail atau di apa? Mainan anak sih, Pak, persediaan mainan anak. Mainan anak itu toko atau apa? Iya. Banyak kan itemnya juga mainan anak ya? Banyak, Pak, tapi hanya di yang saya teliti, Pak. Karena itu ibarat menjadi primadona gitu barangnya, Pak. Ya memang kalau kelemahannya si EOK aja, karena kan dia dibuat statis ya, Jadi reorder point-nya itu sebetulnya disebabkan EOK itu bisa terjadi ini loh. Kan dia ketika reorder point itu bisa ditentukan ketika barang level stoknya sekian gitu ya. Nah, level biaya yang lumayan gitu buat perusahaan. Nah, beda dengan metode P dan Q kan dia mah mengikuti distribusinya ya, distribusi atau pola permintaan yang stokastik begitu. Jadi kejadian seperti itu ada safety stock juga, tapi kan tidak akan bias gitu ya, kemungkinan ya, kemungkinannya seperti itu. Begitu barangkali ya kalau kita mau ngambil EOQ. Baiknya nih kalau mau bandingkan aja sekalian penelitian P dan Q gitu ya. Metode P dan Q gitu. Boleh aja kan sekali jalan betulnya mah. Gitu. Ya yang kedua mungkin Bu Murni juga cerita itu tuh yang saya tadi cerita sama Bu Tia ya. Kalau barangnya banyak gitu. Mau pakai multi item atau pakai kita pilih dulu pakai ABC. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Gimana Bu Murni? Ada pertanyaan lagi barangkali? Baik, Pak. Terima kasih. Cukup jelas. Iya, ada Bapak Punten. Iya, Berarti Pak yang P dan Q sama EOQ ini outputnya sama reorder point? Iya. Enggak, sebetulnya kalau metode P itu ketemunya order periodenya ya. Periodenya jadi tetap gitu. Tapi yang metode Q itu baru reorder point berdasarkan level stock kalau nggak salah kayak gitu. Iya. Reorder point ini kan sama jumlahnya juga ya Pak kalau nggak salah. Jumlah ordernya berapa banyak dan kapan ordernya. Sedangkan yang P dan Q ini siklus ordernya. Itu kalau misalnya dibandingkan berarti dibandingkan siklusnya juga. Siklusnya kan dibandingkan, kalau inventory itu lebih kita ngebandingkan pada inventory cost-nya, ya biaya inventorinya yang dibandingkan. Nanti kenapa kita bandingkan supaya kita bisa pilih metode mana yang memberikan ongkos yang lebih rendah. Dan Q sama EOQ jadi bisa dibandingkan ya Pak. Aku cari referensi dulu deh. Kayaknya lebih enak kalau ketemu Bapak, jadi aku tunggu kepulangan Bapak. Boleh, silakan. Iya, nanti aku coba janji di kampus. Bisa ya sama saya, Pak. Boleh, Mangga. Kalau ada di Bandung, mendingan ke kampus saja ya. Pak Piki yang di Bio Farma mending ke kampus saja. Rasanya kemarin saya ketemu yang Bio Farma juga. Siapa ya? Gitu ya. Oke. Irfan Pak, Irfan sama Carlos kan setempat kerja Pak. Oh gitu, pantesan. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Tolong diisi Google Form-nya.
ya, Google Form-nya untuk absensi. Ya. Oke, saya tutup saja ya pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi nanti setelah tanggal 5 gitu ya. Tanggal 5 November. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.